Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Final Exam yang dirilis pada tahun 1981. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang melakukan mantap-mantap di dekat sebuah kampus bernama Mars. Saat mereka sedang asyik melakukan mantap-mantap di mobil, tanpa mereka sadari ada sosok misterius yang mulai mendekati mereka. Dan tiba-tiba saja sosok misterius itu langsung membunuh mereka berdua. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan 3 orang remaja yang sedang berkuliah di kampus Lanier. Mereka bernama Courtney, Redis, dan Mark. Mereka bertiga dengan segera menuju ke kelas dikarenakan mereka yang sebentar lagi melaksanakan ujian. Sesampai di kelas, seorang dosen menyuruh mereka untuk tidak duduk berdempetan agar tidak ada yang menyontek satu sama lain. I don't want anyone sharing your answers with you. They have been instructed to alert. Redis dan seorang pria bernama Wildman bisa dikatakan orang pintar, sehingga mereka pun dengan mudah menyelesaikan ujian tersebut, berbeda dengan yang lainnya yang masih bingung menentukan jawaban. I'd like an A, please. Baru saja keluar dari kelas, Redis melihat beberapa orang yang keluar dari mobil van sedang menembak ke segala arah yang membuat beberapa mahasiswa terkena tembakan tersebut. Semua mayat kemudian dimasukkan ke dalam van oleh kelompok tersebut. Sementara itu, Redis yang melihat kejadian itu dengan segera pergi menuju kantor untuk menelpon pihak kepolisian bahwa ada penyerangan secara brutal di kampus Lanier. Setelah selesai menelpon polisi, barulah Redis menyadari jika kelompok tersebut merupakan geng mahasiswa nakal dari kampus itu yang dengan sengaja menyamar menjadi penjahat. Geng nakal tersebut disebut-sebut sebagai geng Gemma. Mereka sengaja membuat lelucon seperti itu agar membuat dosen di sana menjadi panik dan membatalkan ujiannya yang tengah berlangsung. Sementara itu memperlihatkan Courtney, Mark, seorang wanita bernama Lisa, seorang pria bernama Gary, dan pacar Gary yang bernama Janice sedang makan siang di kantin. Mereka pun sedikit berbincang-bincang membahas ujian yang sedang berlangsung hari ini. Kemudian Gary dan Mark segera keluar dari kantin untuk membicarakan sesuatu. Karena Gary ini bisa dikatakan orang culun, Gary pun berkeinginan untuk bergabung dengan geng Gemma. Kebetulan Mark merupakan anggota geng Gemma, Gary pun bertanya pada Mark syarat untuk bisa bergabung bersama geng tersebut. Mark pun kemudian menjelaskan beberapa syarat untuk bisa masuk ke dalam geng Gemma. Syarat pertama, Mark menyuruh Gary untuk mencuri kunci jawaban dari soal kimia yang berada di ruang dosen. Awalnya Gary menolak hal tersebut, tapi karena itu adalah salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam geng Gemma, akhirnya Gary pun setuju untuk mencuri kunci jawaban kimia. Karena ujian kimia akan dilaksanakan esok hari, Gary pun hanya diberi waktu hingga pukul 9 malam, dan jika gagal maka Gary tidak boleh bergabung ke dalam geng tersebut. Tak lama kemudian, polisi bernama Quentin pun tiba di tempat itu dikarenakan Redis yang telah menelpon sebelumnya. Redis pun meminta maaf pada polisi itu karena penyerangan itu hanyalah sebuah lelucon semata yang dilakukan oleh geng Gemma. Penyerangan itu tentu membuat Redis menjadi panik sekaligus ketakutan, dan itulah sebabnya Redis tanpa pikir panjang langsung menelpon pihak kepolisian. Karena Sheriff Quentin menganggap bahwa lelucon itu terlalu berlebihan, ia pun bertanya pada semua mahasiswa yang ada di depan matanya siapa yang tergabung di dalam geng itu. Namun pertanyaan yang diajukan oleh Sheriff itu sama sekali tidak dijawab oleh mereka. Sheriff Quentin kemudian bertanya lagi mengenai ciri-ciri dari geng tersebut serta mobil yang digunakan oleh mereka. Untungnya Redis sempat mencatat plat nomor dari kendaraan tersebut dan langsung ia serahkan pada Quentin. Quentin pun langsung menanyakan pada rekan kerjanya yang berada di kantor untuk mengecek plat kendaraan tersebut. Wildman yang tidak mau tertangkap oleh polisi itu secara perlahan ingin kabur dari pandangannya. Tapi sayangnya Quentin menciduk aksi Wildman yang ingin melarikan diri. Karena wajah Wildman terlihat seperti orang nakal, akhirnya Quentin pun mulai menuduh Wildman sebagai salah satu anggota geng Gemma. Ketika Quentin hendak membawa Wildman menuju kantor polisi, tiba-tiba muncullah seorang dosen olahraga bernama Paul yang menyuruh Sheriff untuk jangan membawa Wildman yang merupakan salah satu mahasiswanya. Paul pun akan menjamin geng Gemma untuk tidak melakukan lelucon yang berlebihan lagi. Karena sudah ada jaminan bahwa geng itu tidak akan membuat ulah lagi, Sheriff Quentin segera pergi dari kampus tersebut. Setelah itu, mereka semua bergegas kembali ke asrama mereka masing-masing. Ketika Redis sedang berada di kamar asrama, tiba-tiba ia didatangi oleh Wildman dan Mark yang merasa sangat marah akibat Redis yang dengan berani menelpon pihak kepolisian. Wildman dan Mark pun mulai membuli Redis di kamar tersebut. Di tempat lain memperlihatkan Gary yang mencoba masuk ke dalam ruangan dosen untuk mencari kunci jawaban kimia.
Setelah sekian lama mencari, akhirnya Gary pun berhasil menemukan kunci jawaban tersebut. Dengan cepat, Gary kembali ke asrama untuk memberikan kunci jawaban itu pada Wildman dan Mark. Geng mereka pun menjadi sangat senang karena Gary berhasil mencuri kunci jawaban itu. Kemudian syarat kedua agar Gary dapat bergabung ke dalam geng mereka adalah Gary akan diikat di pohon selama semalaman tanpa mengenakan pakaian. Itu adalah syarat terakhir agar Gary bisa bergabung dengan geng Gemma. Gary pun akan dilepaskan pada keesokan paginya. Tak terasa waktu pun terus berlalu dan sudah menunjukkan malam hari. Karena Gary merasa kedinginan, ia pun meminta tolong pada seseorang dengan cara berteriak untuk membukakan ikatan yang mengikat tubuhnya. Teriakan dari Gary didengar langsung oleh salah seorang satpam. Awalnya Gary meminta tolong pada satpam tersebut untuk membuka tali yang mengikat tubuhnya. Tapi tampaknya satpam itu tidak mau membuka ikatan tersebut dikarenakan satpam itu sudah tahu jika ada mahasiswa yang terikat di pohon, maka itu sudah menjadi tradisi dari geng Gemma. Lalu satpam itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Gary. Selang beberapa menit kemudian ada sosok misterius yang memotong tali yang mengikat tubuh Gary. Awalnya Gary mengira jika itu adalah pacarnya yaitu Janet. Tapi setelah dipanggil berkali-kali, Janet tidak menjawab panggilan darinya. Tiba-tiba saja muncul sosok psikopat yang langsung membunuh Gary di tempat. Mayat Gary segera disembunyikan di suatu tempat agar tidak ditemukan oleh orang lain. Tak usah lama, Janet pun tiba di tempat Gary diikat. Namun di sana Janet tidak bisa menemukan keberadaan dari Gary. Janet malah melihat seseorang yang berdiam diri di sebuah gedung yang terbengkalai. Awalnya Janet mengira itu adalah Gary. Tapi setelah didekati barulah Janet sadar bahwa sosok yang ia lihat tadi bukanlah Gary. Karena merasa ketakutan, Janet pun dengan segera berlari untuk menjauhi tempat tersebut. Tapi sayangnya psikopat itu berhasil menangkap Janet dan langsung membunuhnya di tempat. Sementara itu, Wildman sedang pergi menuju loker miliknya untuk mengambil obat terlarang yang telah ia simpan sejak lama. Lalu ia pun mendengar suara misterius dan ketika ditelusuri ternyata itu adalah sosok psikopat yang ingin membunuh Wildman. Wildman sempat melakukan perlawanan, tapi sayangnya karena psikopat itu jauh lebih kuat daripada dirinya, membuat Wildman pun tewas di tempat. Sementara itu, Mark merasa sangat bingung dengan keberadaan dari Wildman yang tak kunjung kembali dari mengambil obat. Merasa khawatir dengan keadaan Wildman, Mark pun mulai menyusulnya. Setelah sampai di loker, Mark sama sekali tidak melihat kehadiran dari Wildman. Sampai pada akhirnya Mark mendengar suara-suara dari dalam loker dan ketika dicek, Mark sangat terkejut setelah melihat Wildman yang sudah tewas. Merasa sangat ketakutan, Mark pun segera pergi dari tempat tersebut dan mulai mencari tempat persembunyian yang aman. Sayangnya aksi Mark dalam mencari tempat persembunyian menjadi sia-sia karena psikopat itu berhasil menemukan keberadaan dari Mark yang sedang berada di sebuah gedung listrik. Tanpa berlama-lama lagi, psikopat itu pun membunuh Mark di tempat. Di sisi lain, Redis sedang pergi menuju lokernya untuk mengambil buku yang tertinggal. Setelah tiba di sana, Redis pun melihat keadaan di sekitar loker sangatlah kotor dan dia hendak membersihkannya. Tapi ia malah dibuat terkejut setelah melihat mayat dari Mark yang sudah bersimbah darah. Dengan cepat, Redis pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan tentang kematian salah satu siswa yaitu Mark. Polisi yang mendengar hal itu menganggap Redis hanya membuat lelucon saja. Tapi kali ini Redis menjelaskan bahwa kematian dari Mark memang benar-benar serius dan kemungkinan besar ada sosok pembunuh yang berkeliaran di kampus ini. Redis meminta polisi untuk segera datang ke kampus. Namun tampaknya polisi masih menganggap itu hanyalah lelucon saja. Guy here who is dead. Karena tak ingin membuang-buang waktu lagi, Redis pun segera pergi ke asrama wanita untuk mencari keberadaan dari Courtney. Tapi bukannya menemukan Courtney, Redis malah bertemu dengan psikopat itu dan psikopat itu langsung membunuhnya di tempat. Tak bisa lama datanglah Courtney yang sangat kaget melihat Redis yang sudah bersimbah darah. Awalnya Courtney mengira jika Redis hanya membuat lelucon saja. Tapi karena Redis tidak bergerak sama sekali, akhirnya Courtney pun sadar jika Redis sudah tewas. Courtney pun berteriak untuk meminta pertolongan pada yang lainnya. Karena Courtney tidak dapat menemukan seseorang, Courtney pun lebih memilih keluar dari asrama untuk mencari satpam yang berjaga. Sayangnya satpam yang berjaga juga sudah tewas karena telah dibunuh oleh psikopat itu. Courtney yang merasa ketakutan sekaligus panik berusaha mencari teman-temannya yang lain. Namun Courtney tidak menyadari bahwa seluruh teman-temannya sudah tewas dibunuh oleh psikopat itu. Kali ini psikopat itu sedang menargetkan Lisa yang sedang bersantai di kamar. Tanpa berlama-lama lagi, psikopat itu pun langsung membunuh Lisa. Kini hanya tersisa Courtney, satu-satunya orang yang masih hidup di kampus tersebut. Courtney sempat melihat psikopat itu yang sedang berada di sebuah ruangan. Courtney yang ketakutan segera pergi mencari tempat persembunyian.
Bahkan semua telepon pun sudah tidak berfungsi lagi akibat ulah dari psikopat itu. Terjadilah si kejar-kejaran di antara mereka berdua hingga mereka berdua masuk ke sebuah bangunan tower yang sudah sangat rapuh. Courtney pun berlari dengan menaiki tangga sampai ke ujung. Courtney pun mulai berteriak untuk meminta pertolongan dan beruntungnya ada Paul yang datang ke kampus tersebut. Ia mencoba menyelamatkan Courtney yang diserang oleh psikopat itu. Namun nasib naas, Paul pun tewas dengan mudah di tangan psikopat itu. Kini psikopat itu akan mengincar Courtney. Courtney sempat melakukan perlawanan yang membuat pisau yang dipegang oleh psikopat itu menjadi jatuh. Akibat lantai yang rapuh membuat psikopat itu hampir saja terjatuh dari ketinggian. Dalam kondisi yang masih berpegang dengan kayu, Courtney pun langsung memukul tangan dari psikopat itu menggunakan kayu yang mengakibatkan psikopat itu pun jatuh dari ketinggian. Secara perlahan, Courtney turun ke lantai bawah dan melihat psikopat itu yang sudah dalam keadaan terbaring. Namun tiba-tiba saja psikopat itu ternyata masih sadar dan dengan cepat Courtney mengambil pisau untuk menusuk psikopat itu selama berulang-ulang kali. Kini Courtney pun menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat atas insiden mengerikan tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.